waktu itu. Nah, jadi sekali lagi kami tetap mohon kan, ya pada permohonan kami adalah Hakim Tunggal Pak Ike Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami, meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya. Baik. Sedikit Mas Tio ya. Sedikit ada. Mas Tio. Mas Tio. Sedikit. Baik. Izin menambahkan tadi yang sudah disampaikan. Jadi tadi kita sudah menyerahkan 32 halaman ya untuk kesimpulan. Ini memang pra-peradilan kita yang keempat, tapi sekali lagi kami pertegas bahwa objek pra-peradilan kami dari 1, 2, 3, dan keempat ini adalah objek yang berbeda. Kalau di objek pertama kita sudah mendapatkan putusan pra-peradilan kita diterima, permohonan kita diterima. Sebetulnya di situ dapat kita garis bawahi bahwa dalam proses penegakan hukum kasus Mas Roy ini memang ada unsur adanya pelanggaran penegakan hukum. Pada permohonan pra-peradilan yang kedua memang ditolak, tapi teman-teman bisa lihat bahwa di dalam pertimbangan hakim di rasio decidendinya sama sekali tidak membahas terkait dengan permohonan kita. Karena terkait dengan timing. Dan yang ketiga, permohonan itu di NO atau tidak dapat diterima karena kita harus melengkapi kurang pihak. Dan yang pra-peradilan keempat ini kita terkait dengan yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Gafur ya, ada 3 hal. Nah, kita akan putusan tanggal 26, tentu ada satu harapan yang kita titipkan, bukan untuk mempengaruhi putusan hakim nanti tanggal 26, tapi ada pesan yang paling penting kalau terkait dengan amar putusan tanggal 26, kita tentu pasti diminta untuk menerima, karena kan memang putusan pra-peradilan itu final and binding. Tapi satu hal yang kita harapkan adalah dalam putusan tersebut, harapan kami ada rasio decidendi, ada pertimbangan hukum yang memang benar-benar detail, yang benar-benar berdasar. Karena kami mengajukan permohonan pra-peradilan ini dengan dasar, kami membuktikan dengan maksimal. Dan teman-teman bisa lihat bahwa pada waktu pembuktian tidak ada saksi, ahli maupun hal lain yang dibantah dengan tidak hadirnya saksi ahli dari termohon maupun turut termohon. Nah, makanya secara kesimpulan ya kita bisa mendasarkan bahwa permohonan kita ini tidak dibantah ya dan cukup kuat. Itu sih harapannya. Dan terakhir bahwa permohonan pra-peradilan ini bukan untuk dimaknai bahwa ini pertentangan antara pemohon dengan penegak hukum ya, dalam arti penyidik atau penuntut umum, tidak. Tapi permohonan pra-peradilan ini untuk menguji bagaimana negara betul-betul melaksanakan kekuasaannya menurut hukum. Jadi bukan hukum dilaksanakan menurut kepentingan kekuasaan negara. Itu sih yang mau saya sampaikan, saya tambahkan. Terima kasih. Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada hampir di ujung pra-peradilan yang keempat, karena ujungnya adalah nanti pada saat pembacaan putusan oleh Hakim Tunggal Pak Ike Darpawan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus jam 9 pagi. Nah, kesimpulan yang tadi sudah dibacakan itu adalah bukan dibacakan, diserahkan. Itu adalah memang berdasarkan hasil sidang pra-peradilan kita, dan teman-teman bisa melihat, bisa membuktikan dengan mata dan kepala sendiri bahwa termohon dan turut termohon itu, sekali lagi saya ulangi, tidak berhasil atau tidak bisa menghadirkan saksi ataupun ahli yang ada. Jadi seharusnya kalau itu yang terjadi, maka mereka melepaskan haknya. Mereka tidak punya hak lagi untuk kemudian menjawab, ya, karena bukti itu ada 2 alat bukti itu. Kalau hanya 1 itu bukan alat bukti, karena kalau mereka hanya menampilkan surat itu bukan alat bukti. Ya, jadi itu penting banget. Yang kedua, saya juga mohonkan maaf kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa sahabat kita yang biasanya muncul tidak muncul karena memang ada tugas di luar kota. Ya, gitu, Mas Refli lagi ada di Riau, demikian juga Pak Yasena dan juga Pak Ristan masih bersama keluarga karena ada duka yang kemudian kemarin menimpa yang bersangkutan, ya, ibunya meninggal. Tapi yang lain masih ada di sini. Nah, yang ketiga ini penting yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur ya, soal surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 26. SEMA itu berkaitan juga dengan, sebenarnya ada 3 SEMA yang keluar ya. SEMA nomor 2, SEMA nomor 3, dan SEMA nomor 4. SEMA nomor 4 itu soal kasasi. SEMA nomor 3 ini yang penting karena SEMA nomor 3 itu ternyata memuat aturan-aturan yang sebenarnya menabrak dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Karena di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sudah diatur kapan bisa pra-peradilan, sementara kalau pra-peradilan itu sudah berlangsung, ya, pokok perkara tidak boleh maju atau pokok perkara harus ditunda. Sementara di SEMA yang ini di ayat A-nya itu sebenarnya menguatkan itu,
Jadi selama pra-peradilan berlangsung, pokok perkaranya tidak boleh diajukan. Tapi yang menarik di ayat 2-nya, ayat B-nya itu ada keterangan kalau dua-duanya boleh berlaku paralel. Nah ini mulai tidak jelas, mulai confuse ya, karena kalau dikatakan untuk kepastian itu tidak pasti, apalagi adil, tidak adil. Dan yang ketiga, kalau ternyata sudah dilimpahkan dan sudah register pokok perkara umumnya atau pokok perkara pokoknya, kemudian pra peradilan itu tetap bisa diterima, aneh, tetap bisa diregister, tetap bisa disidangkan, tapi putusannya adalah NO atau tidak bisa diterima. Seperti tadi yang dikatakan diibaratkan oleh Mas Gafur, itu adalah bayi yang kemudian sudah direncanakan dengan baik, tapi sudah tahu bayi itu nanti mau dibunuh. Jadi buat apa direncanakan, buat apa dibuat kalau akhirnya harus dibunuh, ya. Dan pertanyaan kami adalah, kalau saja tadi pagi, ya, tanpa bermaksud membedakan, sidang pra peradilan Dr. Tifa yang pertama itu dilakukan sementara memang kita tahu sudah keluar memang jadwal untuk Dr. Tifa sidang pokok perkara tanggal 27 Agustus, ya, sudah keluar memang. Nah, kami tidak ada, sampai detik ini tidak ada keluar di SIPP maupun pemberitahuan ke kami. Dan yang namanya orang itu menjadi terdakwa, itu adalah ketika saya duduk di kursi persidangan dan didakwa. Mulai dibacakan dakwaannya itu terdakwa. Selama itu belum ada, saya masih tersangka. Dan itu masih bisa mengajukan pra-peradilan. Bukan berarti jadwal keluar sebenarnya. Jadwal keluar pun kalau belum kemudian duduk di kursi persidangan dan didakwa, itu belum terdakwa, artinya masih keluar. Nah ini adalah pertanyaan. Apakah surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 2020 itu bisa berlaku surut atau ke belakang? Ya aneh kalau kemudian aturan itu bisa berlaku ke belakang. Gitu. Artinya itu baru keluar, kita ketahui baru keluar kemarin dan mulai dibahas tadi malam. Kok bisa kemudian diberlakukan pada putusan yang sudah kita daftarkan pra-peradilan kita tuh sudah mulai semenjak seminggu yang lalu. Kok bisa tanggal 30 ya, 30 Juli kok bisa kemudian diberlakukan di situ? Itu kan aneh gitu ya. Kenapa lama? Ya karena ada, kalian tahu kan, ada turut termohon yang tidak hadir waktu itu. Nah, jadi sekali lagi kami tetap mohon kan, ya pada permohonan kami adalah Hakim Tunggal Pak Iketut Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami, meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan yang sebaik-baiknya, tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai hukum kita kemudian dibuat karut-marut, dibuat mundur dan kemudian dibuat pusing karena yang namanya kontroversi ijazah ini ya. Itu memang kalau kemudian ada SEMA, nanti ada surat edaran apa lagi, nanti ada judicial review, nanti ada apa lagi, buyar, kontroversi ijazah tidak akan pernah selesai, ada yang pusing nanti. Nah gitu ya. Apa tuh Mas Roy? Kontroversi ijazah tidak akan selesai. Iya, kalau yang satu desak ini, yang satu desak itu, yang satu pikiran begini, yang satu pikiran begini. Udahlah, kembalikan lagi, hukum kita tuh sudah diatur selama 60 tahun, sejak 63 sudah dihasilkan KUHP yang baru dan sudah dihasilkan KUHP yang baru. Kok tiba-tiba kenapa dikembalikan lagi kepada pikiran yang ke belakang, dan itu tidak bagus. Jadi saya kira kita doakan saja semoga semua mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pendapat dari masyarakat, nanti silakan. Ya, Rapid kelima belum atau sudah atau akan? Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Dari kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi perapit ketiga itu amanah dari perapit pertama. Perapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di perapit ketiga. Perapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di perapit kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, pihaknya cukup satu. Ya, dari Kementerian Keuangan yang dibela. Oke, ya. Kementerian Keuangan yang di Itu ya. Kalau ada pendapat dari masyarakat silakan. Ya, baik. Ya. Saya Bang Jali Pitung selaku anggota warga negara Silakan tuh, banyak YouTuber sebagai masuk. masyarakat ya, menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia untuk mengawal ini semuanya agar apa yang kita lihat selama ini, yang kita saksikan selama ini terus kita kawal ya. Intinya ini banyak keganjilan, mulai keganjilan fisik, jasa
sampai ke keganjilan yang bernuansa formil di dalam proses persidangan. Kita kawal terus. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.